Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada episode berikutnya atau episode kali ini saya akan membahas mengenai buku yang berjudul Mata yang Enak Dipandang yang ditulis oleh Bapak Ahmad Tohari. Ini buku sebenarnya sudah populer semenjak cetakan pertama, dan ini yang saya pegang adalah cetakan ketiga yang dicetak pada Januari 2019 oleh Gramedia. Nama Pak Ahmad Tohari sendiri mungkin sudah tidak asing bagi telinga sastrawan di Indonesia maupun di dunia, karena beliau memang karyanya pernah diterbitkan atau diterjemahkan di luar negeri atau di beberapa negeri seperti Belanda, Jerman, Jepang, dan sebagainya. Yang kali ini akan saya bahas yaitu Mata yang Enak Dipandang, yang isinya adalah kumpulan cerita pendek. Mata yang Enak Dipandang sendiri itu merupakan judul yang pertama yang ada pada buku ini. Jadi di dalam buku ini memuat beberapa cerpen, namun yang ditulis untuk judul dalam buku ini yaitu Mata yang Enak Dipandang. Dan saya akan bahas per ceritanya, per cerpennya itu. Jadi ini akan berkelanjutan. Jadi di dalam buku ini, di judul Mata yang Enak Dipandang, dikisahkan ada seorang pengemis buta yang bernama Mirta dan juga seorang penuntun yang bernama Tarsa. Ya emang sudah jadi hukum alamnya gitu kan ya, bahwasanya ketika orang buta pasti membutuhkan penuntun, walaupun itu setongkat kayu ataupun seorang teman ataupun yang jadi kawannya untuk berkegiatan sehari-harinya. Terutama juga seperti Mirta. Mirta ini seorang pengemis yang mana dia tidak piawai dalam memegang tongkat, bahkan dikisahkan tidak ada satupun katanya menyebutkan tongkat. Berarti dia tidak memakai tongkat dalam kegiatan atau aktivitas sehari-harinya mengemis, tapi dengan cara dituntun oleh seorang penuntunnya yang bernama Tarsa. Tarsa ini tentu lebih muda daripada Mirta. Mirta seorang yang agak tua dan dia sudah puluhan tahun menjalankan pekerjaan sebagai pengemis. Cerita pertamanya di sini yaitu pada waktu pukul 1 siang, di mana matahari pada saat jam atau waktu tersebut itu sangat menyengat, dan Mirta berada sendirian di trotoar seberang jalan stasiun. Ibarat begini, ini stasiun, ini jalan raya, dan Mirta berada di sini. Bahkan di situ dia ditinggalkan oleh Tarsa yang sedang jengkel karena Mirta tidak membelikannya es limun. Jadi terus-terusan Mirta ini sebenarnya diperas oleh Tarsa gitu, diperas oleh penuntunnya, dan penuntunnya sangat sangat jahil. Apabila Mirta tidak menuruti perintahnya, misalkan untuk membeli es limun ataupun membelikan lontong atau makanan yang lain, maka Tarsa akan mengancam untuk tidak menuntunnya itu dan memberikannya di tempat yang panas, atau mungkin berbuat jahil yang lain seperti sengaja untuk dijebak menginjak tai anjing. Dan yang selanjutnya yaitu karena saking panasnya itu kan, Mirta ditinggal sendirian di seberang jalan di trotoar yang mana di situ tidak berteduh. Lalu dia ingin bangkit dan merasa bahwasanya dia bisa mandiri. Ngapain lah gitu kan, ngapain saya membutuhkan Tarsa, saya juga bisa sendiri kok gitu, saya nggak bergantung pada orang lain. Maka dia pun berdiri sendiri tanpa tongkat dipegangnya dan juga tanpa penuntun. Maka secara spontan dia mau menyeberang jalan yang mana ingin ke tempat yang teduh, yang biasanya dijadikan tempat teduh seperti payung yang sudah disediakan oleh pihak stasiun. Memang di situ untuk para pedagang kaki lima. Dan waktu mau menyeberang, orang buta kan tidak melihat keadaan sekitar itu kan, bagaimana di kanan ada bis atau di kirinya ada motor kan tidak tahu. Jadi langsung saja mau nyelonong, baru satu langkah itu si Mirta sudah diteriaki oleh klakson
oleh klakson motor ataupun kendaraan yang lain. Jadi pada akhirnya dia pun urung untuk melangkahkan kakinya dan kembali ke posisi semula. Jadi pada akhirnya dia pun termenung kembali di trotoar itu sambil jongkok ataupun duduk sembari memikirkan bagaimana caranya keluar dari terik panas matahari yang ada di trotoar tersebut. Lalu Mirta kembali lagi bangkit karena dia tidak ingin mati kepanasan di situ. Akhirnya dia bangkit kembali dan menyusuri trotoar. Yang utama dia perhatikan yaitu saya ingin meneduh bagaimana caranya, walaupun tidak bisa menyeberang di sana atau ke stasiun yang justru lebih terang, yang justru lebih teduh gitu kan. Nah, dan akhirnya dia menyusuri trotoar aja mencari pohon atau tempat yang bisa meneduh, misalnya toko, di depan toko atau yang lain gitu yang bisa meneduh daripada harus mati kepanasan di trotoar itu. Akhirnya dia berdiri sendiri dan dia melangkahkan kaki baru 2 langkah, kemudian dia menabrak sepeda yang diparkir di trotoar tersebut. Jadi emang sudah menjadi umum terjadi di beberapa kota mungkin, atau beberapa taman kota atau di sekitar trotoar. Memang di situ tersedia parkiran sepeda kan yang berderet itu. Nah, dan Mirta ini kemudian baru 2 langkah langsung menabrak barisan sepeda itu yang sudah diparkir hingga rubuh kan. Bahkan Mirta pun ikut rubuh bersama sepeda itu. Dan kemudian Tarsa mengetahui atau mendengar bisikan-bisikan seperti itu, dan dia sudah mengetahui bahwasanya itu pasti ulah Mirta itu yang merubuhkan sepeda karena dia tidak bisa lihat kan. Akhirnya dia seperti itu. Dan kemudian orang-orang yang memiliki sepeda tersebut langsung menuju ke lokasi Mirta ini jatuh atau terjatuh itu kan, langsung menghubungi, bukannya menolong Mirta tapi justru malah menolong sepedanya sendiri gitu, hingga diparkir di tempat lain, mungkin mengambil sepedanya sendiri tanpa memperhatikan Mirta yang jatuh. Ini kan kalau kita lihat sebagai keanehan, bukan keanehan sih, ini hal yang wajar dilihat saat ini mungkin, dan ini bisa jadi menjadi pesan moral bagi kita. Menjadi pesan moral bagaimana gitu ya, selayaknya kita sebagai manusia harus bisa berpikir manusia gitu kan. Dalam Pancasila juga kan ada gitu kan, kemanusiaan yang ada dalam beradab, dan kita harus memiliki itu sebenarnya. Seperti apa contohnya, seperti apa aktualisasinya, ya bisa jadi seperti itu, harus menolong Mirta yang sebagai manusia gitu kan. Dia kan juga punya hak untuk ditolong sebagai manusia atau diperlakukan sebagai manusia karena dia sendiri adalah manusia. Jadi memang sudah menjadi ranah umum mungkin ya, bahwasanya ketika ada sepeda motor atau mungkin sepeda atau mungkin yang lain, kendaraan yang lain, ketika jatuh yang biasanya ditanyakan sebagai guyon gitu kan, sepedanya nggak apa-apa, sepeda motornya nggak apa-apa gitu kan. Itu kan sudah memang sudah biasa terjadi dalam ranah kita sendiri. Kemudian Tarsa langsung menyeberang jalan dari stasiun yang teduh tadi menuju dari stasiun menuju ke seberangan yang di parkiran sepeda, di trotoar parkiran sepeda tempat Mirta jatuh, dan Mirta langsung meminta tolong kepada Tarsa gitu kan, karena dia apal betul bau Tarsa, mungkin bau keringat Tarsa ataupun bau baju ataupun yang lain, sehingga dia tahu kalau Tarsa itu datang menemui dia. Dan kemudian si Tarsa juga langsung merespon, "Gimana Kang?" gitu kan. Dia memanggil Mirta itu dengan Kang. "Gimana Kang? Panas gak?" gitu. Terus Mirta bilang, "Panas sekali lah bangsat," gitu. Nah, terus ya udah makanya itu kan Tarsa bilang, meresponnya lagi, "Makanya Kang beliin es limun dong, ntar nggak kayak gini lagi, nggak biarin panas-panas," gitu kan. Akhirnya si Mirta pun menuruti atau dia sendiri menyerah dengan keadaan gitu kan. Ya udahlah, daripada saya harus panas-panasan juga kan, mending menuruti kata Tarsa aja. Dan Tarsa di situ menang coy. Tarsa merasa menang. Akhirnya si Mirta membelikan es limun
kepada Tarsa, dan Mirta sendiri justru minumnya air putih 3 gelas. Namun tak berselang berapa lama mereka menuju stasiun kan, dan Mirta ini kembali dituntun untuk menuju stasiun, dan di situ menunggu jadwal kereta kelas 3, dan mereka akan mengemis di kereta kelas 3 kepada penumpang kereta kelas 3. Karena apa? Karena kereta kelas 1 itu adalah kereta utama, yang mana kalau menurut Mirta sendiri, sesuai pengalaman, ini jarang ada orang-orang yang mau memberi receh gitu kepada mereka kalau kelas 1. Tapi berbeda dengan kelas 3, yang mana orang-orangnya biasanya sangat loman gitu, sangat apa ya namanya, sangat budiman, sangat arif, sehingga mau biasanya yang memberi penumpang yang memberi receh itu dari golongan kelas 3, kereta kelas 3. Nah, sambil menunggu itu, akhirnya mereka berteduh dulu. Mirta dan Tarsa ini menuduh. Mirta waktu itu duduk memegangi kedua kakinya seperti ini mungkin, dan juga Tarsa sibuk bermain yoyo karena dia masih muda gitu kan, bermain yoyo. Lalu perut pun keroncongan, Tarsa keroncongan, dan tak terasa juga Mirta selain perut keroncongan, dia juga kepanasan karena terik matahari yang tadi menyengat sekali. Akhirnya dia jatuh sakit gitu. Badannya panas. Namun Tarsa tidak mengetahui bahwasanya dia panas waktu itu. Dan dia bilang, "Kang, itu kereta kelas 1 datang," gitu kan. Terus Mirta menjawab, "Loh, kamu udah lupa Pak, bahwasanya kereta kelas 1 itu kan jarang ada yang mau memberi kepada kita." Terus Tarsa juga menimpali kembali, "Dah, emang kamu bisa melihat gitu kan? Emang kamu bisa melihat Kang bagaimana orang-orang yang turun dari kereta kelas 1 itu gitu kan? Emang kamu bisa melihat tentang keadaan sekitar sehingga kamu bisa menilai mana yang mau memberi, mana yang tidak mau memberi." Jadi pada akhirnya Berta pun juga membalasnya gitu kan. "Nah, ini sebenarnya kamu yang tolol," gitu kan. Mereka berbalas-balasan, "Kamulah yang tolol, kamu yang tolol," gitu. Dan Mirta menambahkan alasannya, "Kenapa kamu tolol?" gitu kan kepada Tarsa. "Kamu tolol itu karena sebenarnya kamu mempunyai mata tapi tidak bisa melihat mana yang mau memberi dan mana yang tidak mau memberi," gitu kan. Dan saya mengetahui itu dari pengalaman orang-orang yang menuntun saya gitu. Penuntun saya itu bukan cuma kamu saja dalam puluhan tahun ini kan. Dan di situ saya juga mempunyai puluhan penuntun sebelum kamu. Jadi saya pengalaman dari mereka. Mereka bilang orang-orang yang mau memberi adalah terutama kereta kelas 3, di mana kita melihat si penuntunnya ini ya, di mana orang-orang yang matanya enak dipandang itulah yang kita tuju, bukan orang-orang yang matanya galak gitu. Jadi kita harus bisa membedakan, kata penuntunnya ini yang dulu gitu kan, kepada cerita kepada Mirta. Kita harus bisa membedakan mana orang yang matanya enak dipandang dan mana orang yang tidak enak dipandang. Kalau matanya enak dipandang, pastilah dia mau merogoh saku untuk memberikan beberapa receh kepada kita. Dan akhirnya ini dijadikan dalih oleh Mirta sebagai konsep hariannya, dalam artian bagaimana cara mengemis yang baik itu, bagaimana cara mengemis atau tutorial mengemis yang mendapatkan banyak receh gitu. Dan dia digunakan sehari-hari waktu itu. Akhirnya si Tarsa pun mengaku kalah gitu kan, bahwasanya dia sendiri yang mempunyai mata kok gak bisa membedakan gitu kan. Mungkin karena dorongan nafsu, karena perutnya lapar, hingga dia memaksa-maksa kan tadinya mau mengemis di kereta kelas 1. Tapi Mirta pun tidak mau melaksanakan perintahnya si Tarsa, karena dia sendiri sedang panas banget dan dia sendiri sedang sedang lemas gitu, sehingga Mirta kembali bilang, "Saya malas lah kalau
misalkan kita mengemis kelas 1 mending saja tidur aja. Akhirnya Mirta tertidur, dan kemudian kereta kelas 1 yang tadinya berhenti berangkat kembali. Lalu selang berapa lama, setengah jam atau sejam setelah itu, si kereta kelas 3 maksud saya, kereta kelas 3 datang ke stasiun, dan klakson pun berbunyi serta ada pengumuman dari stasiun bahwasanya kereta kelas 3 telah datang. Lalu si Tarsa pun langsung memaksa Mirta untuk mengemis. Ayo Kang, kereta kelas 3 sudah datang. Katanya kan tadi mau mengemis, mata yang enak dipandang gitu kan, kepada mata yang enak dipandang. Terus membangunkannya, tapi Mirta terlihat lemas dan nafasnya terengah-engah. Dan setelah Tarsa memegang tangan Mirta, itu sangat panas sekali. Bahkan sekujur tubuhnya menggigil. Dan ketika ditanya lagi, ayo Kang, kita cari gitu kan, si Tarsa, ayo Kang, kita kembali mencari sedikit receh gitu kan. Ayo Kang, ini mereka yang matanya enak dipandang sudah turun dari kereta. Ayo Kang gitu kan. Tapi justru si Mirta tidak menimpali, malah justru hening pada saat itu. Dan dia tidak menggigil lagi, bibirnya sudah pucat, tapi suasana hening. Yang bisa diperkirakan Mirta sudah meninggal waktu itu. Tapi di dalam cerita pendek ini justru Pak Ahmad Tohari menuliskan kata terakhir yaitu hening gitu, yang mana saya menafsirkannya justru hening itu dikaitkan dengan Mirta sudah meninggal. Karena ciri-ciri orang sudah meninggal kan gitu, mulut atau bibir mungkin sudah warnanya berubah, sudah mulai pucat, dan juga mukanya juga sudah mulai pucat. Tadinya yang menggigil banget dan badannya panas gitu kan. Ini merupakan suatu tanda-tanda yang umum bahwasanya orang sedang sakaratul maut gitu kan. Dan dibuktikan dengan ditanya kok malah ngejawab gitu, malah hening, justru tidak ada tanda-tanda sedikit pun hening ataupun apapun seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya tafsirkan dalam cerita pendek ini. Pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama yaitu jangan berbuat jahil atau berbuat yang di luar moral atau amoral gitu ya. Jangan amoral, terutama kepada seorang yang sudah tua bahkan buta gitu kan. Ini kan tindakan yang amoral banget gitu. Dan seharusnya kita sebagai generasi muda harus bisa memiliki adab atau etika ketika bersama orang tua, apalagi orang tua itu yang sudah mengupai si Tarsa gitu. Misalkan si Mirta tadi diceritakan bahwasanya Mirta adalah pemegang duit dari ngemis gitu, sehingga mau nggak mau kan duit yang dipegang itu sama Mirta. Jadi Tarsa mau nggak mau harus meminta gajinya kepada si Mirta. Tapi kan dia dengan cara-cara yang seperti cara-cara seperti sengaja menginjakkan marta ke tai anjing, dan juga sengaja untuk ditinggal di trotoar gitu sebagai ancaman untuk diberi imbalan gitu kan. Padahal kan imbalannya baru sedikit, tapi mintanya banyak gitu si Tarsa ini kan. Jadi kita tidak boleh seperti itu, tidak boleh bersikap seperti Tarsa itu. Kita harus tetap pada koridor yang sudah ditentukan atau yang sesuai aturan. Jika aturan tersebut masih bisa kita terima, masih layak kita dapatkan, apabila sudah menjadi hak maka harus kita terima gitu kan. Karena kan pada saat itu Mirta punya uang sebenarnya hanya untuk makan siang nantinya gitu kan. Tapi Tarsa menginginkan untuk beli es limun, untuk beli lontong dan sebagainya. Ini kan pemerasan justru kan. Dan pemerasan sangat dikecam sebenarnya dalam etika sehari-hari, khususnya bagi orang-orang Jawa itu tabu sebenarnya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan agama gitu kan, pasti jelas-jelaslah si Tarsa ini sebenarnya bersalah, mau nggak mau bersalah. Cuma emang kita melihat dari permasalahan justru sebagai pembelajaran gitu kan. Kita nggak mungkin bisa untuk berhasil sebelum kita mengalami kekalahan dulu gitu kan. Karena terlahirnya kita juga kan pada awalnya harus ada yang dikalahkan.
sehingga kita bisa menang gitu. Mau nggak mau memang dalam kehidupan ini tetap ada salah, kita harus menerima kesalahan dan juga kekalahan untuk menjadi seorang pemenang dan juga sebagai orang yang bisa menuju kepada kebenaran gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari hikmah-hikmah yang bisa diambil di kisah tersebut. Kalau misalkan teman-teman ada yang lain, silakan mungkin komen di komentar gitu kan, kalian bisa boleh menambahkan yang lain. Baik.